Judul tema kita hari ini adalah Gereja Sardis. Ini adalah bagian yang pertama. Ini diambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan kepada malaikat jemaat di Sardis tuliskanlah, inilah perkataan dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, orang mengatakan bahwa kamu hidup tetapi sesungguhnya kamu mati. Waspadalah dan perkuatlah hal yang masih ada, yang hampir mati, karena aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna dalam pandangan Allah. Karena itu ingatlah apa yang telah kamu terima dan dengar, taatilah itu dan bertobatlah. Jika kamu tidak waspada, aku akan datang seperti seorang pencuri dan kamu tidak akan tahu jam berapa aku akan datang kepadamu. Akan tetapi aku memiliki beberapa orang di Sardis yang belum mencemarkan pakaian mereka, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan memakai pakaian putih karena mereka layak. Orang yang menang akan dipakaikan pakaian putih dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Ia yang memiliki telinga, biarlah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara, lokasi Sardis itu seperti di peta saudara bisa lihat. Dia adanya posisinya yang saya lingkari, dia ada posisinya di bawah Tiatira. Dan gereja Sardis adalah gereja yang sama sekali tidak terima pujian dari Yesus. Ya, jadi sedih sekali ini sebenarnya gereja Sardis. Ya, mereka hanya terima teguran Yesus. Kalau yang gereja lain ada yang terima teguran, ada yang terima pujian. Khusus gereja Sardis, mereka tidak terima pujian. Hanya teguran, dimarahin sama Yesus. Jadi saudara, saya masih ingat gereja Smyrna, itu ada gereja yang justru nggak dapat teguran, tapi dapatnya pujian. Tapi kebalikannya gereja Sardis justru bertolak belakang. Mereka hanya terima teguran, tapi nggak terima pujian. Sebenarnya ada satu lagi gereja yang seperti ini, yang tidak terima pujian. Namanya gereja apa? Laodikia. Jadi dari 7 gereja, ada 2 gereja yang tidak terima pujian dari Yesus. Itu adalah gereja Sardis dan gereja Laodikia. Jadi saudara, gereja Sardis adalah gambaran gereja contoh yang buruk jadinya hari ini yang kita belajar. Ini contoh gereja buruk, katakan contoh gereja buruk. Dan saudara, Sardis adalah kota yang sangat kaya. Kotanya kaya. Karena kotanya kaya, jemaatnya juga, gerejanya juga kaya-kaya. Anggota jemaat gerejanya, jemaatnya kaya-kaya juga. Kenapa? Karena di Sardis ada sungai namanya Pactolus. Ya, sungai Pactolus ini kenapa begitu istimewa? Karena batu-batu dan di pasir-pasir di sungai ini mengandung emas. Jadi kota Sardis ada kota penghasil emas. Itu sebabnya mereka kaya. Mereka kota yang memiliki banyak batu mulia di situ. Barang-barang yang bernilai. Jadi saudara, meski demikian, jemaat Sardis adalah sangat kaya, akan tetapi kondisi jemaat Sardis ini mereka buruk. Mereka dapat teguran dari Yesus. Jadi kadang-kadang kalau saya pikirkan, ternyata kekayaan bisa membutakan mata rohani kita. Saya nggak menentang kita jadi kaya. Puji Tuhan kalau Tuhan mau jadikan kita kaya. Tapi kadang-kadang untuk jadi kaya itu harus punya iman yang cukup kuat. Karena ketika kita kaya, godaannya banyak. Waktu kita miskin, laki-laki kalau lagi miskin, setia sama satu istri. Tapi kalau duitnya udah mulai banyak, istri bisa digonta-ganti. Jadi ketika kita kaya, untuk jaga iman kita murni, itu belum tentu kita mungkin sungguh-sungguh seperti hari ini. Coba tanya sama diri saudara hari ini, kira-kira kalau saya kaya, saya masih ingat Tuhan gak? Masih gak kira-kira? Kayaknya kami kebangetan. Ya, jadi kalau saudara jalan nanti mungkin saudara sambil bawa mobil saudara lihat, oh ya ini bangunan nama ini punya saya, bangunan building ini punya saya. Kayaknya kayak gitu ya, mall ini punya saya. Kira-kira kalau saudara sekaya itu, saudara masih mau cari Tuhan gak? Dimana saudara bisa beli apa aja saudara bisa mau, saudara bisa make it happen, saudara bisa wujudkan apa yang saudara mau dengan hanya pakai uang. Saudara tidak terlalu lagi perlu Tuhan. Jadi saudara kira-kira kalau saudara kaya raya, kira-kira saudara masih gak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Makanya kalau ada orang kaya, walaupun jarang sekali, dia bisa sungguh-sungguh tetap rendah hati. Saudara bisa yakin kalau saudara kaya raya, saudara rendah hati? Yakin? Jadi kalau orang ada kaya raya, sampai punya building, punya mall, dia bisa rendah hati. Wow, itu luar biasa sih. Gak gampang saudara. Orang dia lihat orang dia bisa beli. Orang petanta-petenteng, sombong amat, gue beli juga lu. Berapa harga lu? 50 juta. Saya gue beli tiap bulan 50 juta, gue bergaji. Kan saya pernah jadi pengusaha. Saya tahu bagaimana bisa beli orang, hire orang. Jadi saudara, kekayaan bisa membutakan mata rohani kita. Bersyukurlah buat setiap keadaan yang ada. Itu membuat kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Poin pertama kita lihat.
karakter pribadi Yesus. Kita lihat di gereja Sardis. Kita tahulah bahwa setiap kali kita belajar tentang 7 gereja, Yesus selalu menampakkan pribadi yang berbeda-beda tergantung kondisi jemaat atau gereja itu. Kita lihat gimana pribadi Yesus ketika berhadapan dengan gereja Sardis. Dia katakan bahwa apa? Bahwa dia memiliki apa? 7 roh Allah dan 7 bintang. Oke? Saya mendorong saudara dengar khotbah ini jangan cuma dengar sekali, saudara harus dengar firman Tuhan di NJM berkali-kali. Karena ini firmannya susah. Saya dengar berkali-kali aja saya masih banyak dapat berkatnya saudara. Saudara harus tahu saya aja masih dengerin khotbah saya berulang-ulang. Kalau enggak saudara akan lupa. Kalau enggak catat pasti juga lupa. Jadi saudara, kita lihat, Yesus digambarkan sebagai pribadi yang memiliki apa? 7 roh Allah. Nah kita akan selidiki sekarang. Jadi poin pertama, Yesus memiliki 7 roh Allah. Apa artinya punya 7 roh Allah? Kalau kita nggak ngerti, kita nggak bisa megang Alkitab. Ngambang-ngambang. Apa arti 7 roh Allah? Angka 7 artinya angka yang apa? Sempurna, lengkap. Maka 7 roh Allah artinya apa? Angka 7 dalam Ibrani adalah artinya sempurna ya. Sempurna lengkap. Jadi arti 7 roh Allah artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus yang sempurna dan lengkap. Karena 7 bicara sempurna dan lengkap. Nah, selain itu saudara tahu bahwa di Alkitab 7 roh Allah ini punya istilah yang lain. Nah ini makanya selalu mesti catat khotbah di NJM. Karena di dalam poin ada poin lagi. Ya memang begini Tuhan saudara, agak complicated. Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang sederhana seperti yang sering kita dengar khotbahnya. Dia sangat rumit, sangat complicated. Jadi ada sebutan lain 7 roh Allah di Alkitab. Sebutan yang pertama adalah dia juga disebut sebagai 7 pelita. Katakan 7 pelita. 7 pelita. Ini di mana ayatnya? Di Wahyu 4 ayat 5 terjemahan NASB. Dari tata itu keluarlah kilat dan bunyi guru yang dahsyat dan ada apa? 7 pelita yang menyala-nyala di hadapan tahta itu apa? Itulah ke-7 roh Allah. Oke, jelas? Jadi 7 pelita sama dengan 7 roh Allah. Jadi sekarang apa artinya pelita? Ada yang mau tebak? Apa arti pelita? Firman ya. Pelita adalah simbol dari firman Tuhan. Di mana dasar ayatnya? Mazmur 119 ayat 5. Kita baca sama-sama 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita sama dengan firman Tuhan. Amsal 6:23 katakan sebab perintah itu apa? Pelita. Dan ajaran itu cahaya dan teguran didikan itu jalan kehidupan. Alkitab banyak menggambarkan simbol-simbol. Jadi pelita sama dengan firman Tuhan, sama dengan perintah Tuhan, sama juga dengan Alkitab. Jadi saudara 7 pelita itu artinya apa? Bahwa penyingkapan firman Tuhan yang lengkap dan sempurna. Karena 7 angka artinya sempurna dan lengkap. Maka 7 pelita artinya apa? Penyingkapan dari firman Tuhan yang lengkap dan sempurna. Maka kalau kita gabungkan 2 informasi ini tentang 7 roh Allah dan 7 pelita. Maka ini artinya bahwa 7 roh Allah artinya apa? Pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan firman Tuhan yang sudah lengkap dan sudah sempurna. Jadi saudara, di Alkitab kita bisa menemukan bahwa ada banyak pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan sama pekerjaan firman. Dan ada banyak pekerjaan firman Tuhan memperkenalkan Roh Kudus ini sendiri. Jadi Roh Kudus memperkenalkan firman Tuhan memperkenalkan pekerjaan Roh Kudus. Mereka saling memperkenalkan diri, saling. Dan gak bisa dipisahkan. Dan jangan lupa saudara, firman Tuhan, kalau bicara firman Tuhan itu adalah siapa firman Tuhan itu? Siapa firman Tuhan itu? Saya mau dengar saudara semua jawab. Siapa firman Tuhan itu? Yesus. Yesus. Di mana dasar ayatnya bahwa firman Tuhan adalah Yesus? Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Betul? Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan ayat 9 sampai 10 saya bisa baca sendiri. Maka Roh Kudus akan membuat kita kenal siapa? Kenal Yesus dengan baik. Melalui apa? Melalui penyingkapan firman Tuhan yaitu Alkitab. Maka kita nggak bisa pisahkan antara pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Yesus, pekerjaan Allah Bapa. Mereka adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa pisahkan. Kita nggak menyembah 3 Allah seperti yang sering dihina oleh orang-orang. Wah, Allahnya orang Kristen ada 3, ya. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Kita tidak menyembah 3 Allah, tapi kita menyembah satu Allah. Di dalam 3 hakikatnya satu. Gimana kita jelasin
Tuhannya orang Kristen yang Tritunggal ini 3 tapi 1. Gimana jelasinnya? Sederhana jelasinnya seperti ini. Manusia terdiri dari berapa bagian? 3 bagian tetapi 1. Manusia ada apa? Tubuh yang saudara bisa pegang, bisa cubit, bisa rasain. Jiwa itu bicara pikiran, pemahaman, ya, intelektual itu pikiran. Dan itu jiwa, itu jiwa. Jiwa adalah pikiran, pemahaman, intelektual. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah roh. Roh adalah tempat Roh Kudus berdiam di dalam diri saudara. Jadi karena manusia ada 3, tubuh, jiwa, roh. Saya mau tanya, manusia itu 3 atau 1 jadinya? 1. Ini orang yang sama, tapi di dalam dirinya ada 3. Demikian Allah Tritunggal dijelaskan. Kalau saya pernah mendengar pengajar menjelaskan saudara bahwa Allah Tritunggal konsepnya seperti saya di kantor jadi manajer, kemudian saya di rumah jadi RT, kemudian di tetangga saya jadi RT nama saya, kemudian saya di rumah jadi suami. Itu penjelasan yang salah. Penjelasan yang benar tentang Allah Tritunggal ada konsepnya seperti ini, bahwa manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, roh. Itu yang benar. Ya, ini yang benar. Cara menjelaskan orang seperti ini, bahwa ini bukan ada 3, tapi hanya 1. Jadi saudara, 7 roh Allah yang bekerja, jadi artinya apa? Di awal kan katakan 7 roh Allah yang bekerja dengan sempurna. Jadi artinya apa? Bahwa pertama, penyelesaian pekerjaan firman Tuhan sempurna. Oke? Dan karena tadi saya bilang firman adalah Yesus, berarti artinya apa? Penyelesaian pekerjaan penebusan Tuhan Yesus juga sempurna. Jadi kapan ini akan kita lihat? Kapan ini akan terjadi? Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 10 dikatakan apa? Karena waktunya sudah dekat. Jangan disegel perkataan itu, nubuatan itu. Jadi artinya jangan disegel, jangan menyegel perkataan itu. Artinya Alkitab jangan lagi dirahasiakan. Alkitabnya harus disingkapkan, harus dibuka. Kenapa sekarang Alkitab harus dibuka, saudara? Kenapa Alkitab rahasianya harus disingkapkan buat kasih saudara lihat? Kenapa? Jawabannya ada di ayat 10 ini. Apa ayatnya? Karena apa? Waktunya sudah dekat. Jadi kalau Alkitab semakin disingkapkan, saudara dulu baca Alkitab 30 tahun gak ngerti, tiba-tiba sekarang banyak disingkapkan. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Artinya waktunya udah dekat. Tuhan akan segera datang. Semua yang rahasia udah dibuka. Saudara di NJM saudara harus bersyukur. Mungkin di tempat lain masih percaya bahwa hari penciptaan itu harfiah benar-benar terjadi, bumi diciptakan. Tapi saudara di NJM hari ini saudara dapat harta yang berharga. Saudara jadi tahu bahwa hari penciptaan itu ternyata adalah arti rohania, bukan pertama kali secara harfiah bumi diciptakan. Itu sebuah penyingkapan. Saudara bisa lihat, saudara bersyukur bagaimana di Alkitab banyak simbol-simbol Alkitab yang diberitahukan kepada saudara. Di NJM saudara dikasih tahu kaitan ayat ini sama ayat ini, konsep pola ini, cara Tuhan berpikir seperti ini. Itu selama saya orang Kristen puluhan tahun, sungguh hari ini saya sangat bersyukur. Di hari ini saya bisa lihat betapa Alkitab dibuka di depan mata saya. Ya tentunya kalau saudara orang yang baca Alkitab sampai habis sudah berkali-kali, saudara akan sangat mensyukuri ini sih. Betapa ini disingkapkan hari ini. Betapa saya begitu jatuh cinta sama Alkitab. Sampai begitu haru sama Alkitab. Mungkin saudara pernah dengar orang ngajarin firman 7 gereja. Tapi saya udah lihat apa bedanya. Mereka hanya lihat arti luar. Mereka hanya lihat sejarah. Mereka gak ngupas sampai sedalam ini. Singkapin 7 roh ini artinya apa. Ini artinya 7 pelita. Gak ada kayak gitu. Mereka gak lihat sampai sedalam ini. Tapi di sini saudara bisa dikasih lihat begitu dalam. Semoga saudara bisa jadi orang yang menghargai pekerjaan Tuhan. Pekerjaan firman Tuhan yang sudah sempurna, sudah lengkap ini. Supaya saudara jadi orang-orang yang benar-benar bisa melihat dunia firman. Saudara, kalau kita belajar Alkitab dan kita nggak bisa ditolong karena gini, bisa lihat penyingkapan rahasia firman saudara. Disingkapkan rahasia firman itu harus benar-benar. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Kalau saya baca di kitab Wahyu dia bilang rahasia ini dibuka buat doulos namanya. Doulos bahasa Yunani adalah hamba Tuhan. Itu orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini seperti apa? Yang tahu bahwa baju yang dia pakai aja bukan datang dari dia. Sampai segitunya. Soalnya ngerti gak maksud saya? Hamba Tuhan, orang lihat bisa disingkapkan tentang akhir zaman. Disingkapkan tentang Alkitab itu mesti kriterianya doulos namanya. Doulos dalam bahasa Yunani adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah mereka yang tahu dirinya hambanya Tuhan. Jadi artinya hamba Tuhan itu apa? Mereka gak ada kesombongan. Jadi mereka sampai sadar baju yang mereka pakai aja itu datang dari Tuhan. Sampai segitunya.
Baru orang yang rendah hati bisa lihat dunia firman. Kalau saudara nggak punya hati yang rendah hati, itu hanya info. Hanya nempel tipis-tipis di otak saudara. Saya nggak ngerti pakainya gimana. Saya belajar tentang bagaimana hari ini mendoakan orang sakit, belajar ilmunya mendoakan orang sakit. Tapi saudara nggak pernah praktekin doain orang sakit. Saya belajar tentang ngusir setan, tapi waktu ngusir setan saudara ketakutan. Jadi akhir semua itu hanya nempel di otak. Penuhnya di otak. Bikin otaknya makin besar, makin besar, makin besar. Terus jalannya jadi begini jalannya. Karena sombong. Di sini yang nggak penuh, penuhnya di sini doang. Hello saudara, mari alami firman. Kekristenan itu agama pengalaman. Kekristenan itu agama yang ngalamin Tuhan. Dan saudara nggak pernah, kalau saudara nggak pernah berkorban bagi Tuhan, saudara nggak akan tahu bagaimana mencintai Tuhan. Tuhan akan tanya, gimana kamu mencintai aku? Oh Tuhan, aku udah lakukan ini buat kamu, aku udah korban ini, korban ini, korban ini, korban ini. Oh ya, aku tahu kamu sayang aku. Tuhan, bagaimana aku mau sangkal kamu? Aku tinggalin kamu. Aku udah kehilangan ini demi kamu. Aku udah hilang ini demi kamu. Aku nggak mungkin tinggalin kamu. Tapi kalau kita nggak pernah korban apa-apa sama Tuhan, ya udah, saya pergi aja. Saya nggak pernah nabur apa-apa di situ. Jadi saudara, kekristenan adalah agama yang ngalaminnya Tuhan yang langsung. Efesus 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan gini. Dari semua itu aku telah menjadi pelayan. Ini Paulus yang katakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang kafir kekayaan Kristus yang tidak terduga. Artinya kekayaan Kristus, pengetahuan Allah yang begitu dalam yang sulit dipahami. Ayat 9, dan membuat menjadi terang misteri administrasi yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi artinya Rasul Paulus kepada dia dikasih penyingkapan administrasinya Allah. Saudara ngerti gak ini? Administrasinya Allah. Tahu gak kira-kira kalau ngomong administrasinya Allah? Saudara, jalanin bisnis ada administrasinya gak? Hah? Ada ya? Apa contohnya? Catat hutang customer. Ya kan perlu dicatat, itu administrasi. Dagang di toko gimana? Perlu administrasi. Perlu. Kalau enggak nanti si ibu yang orang kemarin di Klaten belum bayar nggak ketahuan bayarannya. Mesti dicatat. Itu namanya administrasi. Administrasi. Gimana cara kelola? Administrasi bagaimana ngelola toko kita, bagaimana ngelola bisnis kita. Ada caranya. Nah, bagi Paulus yang dikasih tahu itu bukan cara kelola toko, bukan kelola bisnis, itu terlalu kecil. Bukan kelola mall, ini administrasi bangun mall, terus kita bisa orang bangun mall, harus ada manajemen pengelolaannya. Itu namanya administrasi. Tapi bagi Paulus, ini bukan gimana ngelola mall, bukan ngelola bisnis, ngelola toko. Tapi yang Tuhan kasih tahu sama dia adalah gimana dia Tuhan ngelola dunia. Gimana Tuhan ngelola rencana penebusannya atas dunia loh. Keren gak? Jadi kalau Tuhan kasih tahu Paulus, kamu tahu gak? Kenapa aku harus mati di kayu salib? Kenapa darah aku begitu berharga? Paulus, kamu tahu gak? Kenapa Adam di Taman Eden, apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia ngalamin itu? Kenapa dia bisa kalah sama ular? Semua rahasia ini dikasih tahu sama Paulus. Dari zaman Adam, zaman purbakala, sampai zaman dia hari itu, sampai zaman yang belum datang, zaman kita. Saya yakin Paulus dikasih tahu bocorannya. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu rahasia bagaimana dia ngelola dunia ini. Kalau kita mau jadi MBA, Master Business Administration, itu butuh sekolah 3 tahun. Kalau saudara mau jadi ahli dalam bidang administrasi Allah, kira-kira butuh berapa tahun belajar? Ini belajar Alkitab itu belajar administrasinya Allah. Bagaimana Allah ngelola dunia, bagaimana ngelola sejarah penebusan dunia. Butuh berapa tahun? Makanya waktu orang datang ke saya belajar Bible study, dia tanya, Pak, saya udah ikut di sini 2-3 tahun. Kapan saya lulus untuk bisa selesai belajar Alkitab? Saya tanya balik, kalau orang mau jadi dokter sekolah berapa tahun? Nah, 6 tahun, 7 tahun mungkin. Mau jadi sarjana ekonomi, MBA, ahli dalam administrasi bisnis berapa tahun? 3 tahun. Berapa tahun menurut saudara buat ngerti dunia ini? Seperti Allah ngelola dunia, betul berapa tahun?
Butuh berapa tahun Pak Kris untuk bisa ngerti gimana cara Allah kelola dunia ini loh. Selama-lamanya. Jadi kalau ditanya berapa lama saya belajar Alkitab, saya bakal canggih. Saya bakal hebat, bakal canggih nguasain ini Alkitab. Nggak ada bilang 10 tahun. Semakin saya lihat Alkitab, semakin ada yang diselingkapkan. Semakin saudara selidiki lagi, semakin sumurnya makin dalam. Itu sumur digali, airnya nggak habis-habis. Karena ini kita lagi belajar pikiran Allah. Dan Paulus dikasih rahasia ini. Bagaimana Allah ngelola dunia. Jadi kalau Paulus bisa tahu rahasia Allah ini begitu luar biasa. Paulus punya pikirannya Tuhan gak? Pasti punya. Dia ngerti pikiran Tuhan. Dan sekarang sesuai dengan Wahyu 22 ayat 10 yang saudara baca ini. Itu sudah dibuka segelnya. Semua rahasia Allah ini gak disembunyikan lagi. Dan hanya diberikan kepada apa? Orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang sadar dirinya itu nothing tanpa Tuhan. Baru Tuhan kasih lihat. Sur, lihatnya begini. Ini orang ini tuh begini Sur. Sur, ini terjadi karena begini loh Sur. Dia suka panggil saya Sur. Jangan bingung. Ya. Jarang dia panggil saya nak. Dia panggil saya Sur. Sur begini. Sur ini kondisinya. Sur ini keadaannya. Ini situasinya. Rahasia-rasanya akan dikasih tahu kepada kita. Jadi saudara mari, jangan kita hanya meneliti Alkitab tanpa mengalami firman itu. Kita harus praktek. Ingat, when you accept Jesus, it costs nothing. But when you follow Jesus, it costs everything. Saudara percaya Yesus, saudara tidak ada harga, hanya percaya. Tapi waktu saudara mulai mau belajar ikut Yesus, ada banyak yang saudara harus berkorban dan kehilangan. Hilang waktu, hilang kesenangan, hilang uang, hilang kenyamanan. Agenda hidup saudara sekarang bukan lagi bikin diri kita senang. Tapi apa yang Tuhan senang, saya senang. Sudah berubah agendanya. Bukan ke sini lagi tapi ke sana. Dan sebutan yang lain, 7 roh Allah di Alkitab disebut sebagai juga 7 mata. 7 mata. Di mana ayatnya? Wahyu 5 ayat 6. Dikatakan apa? Dan aku melihat di tengah tahta dan 4 makhluk tadi. Dan di tengah-tengah para tua-tua itu seekor anak domba berdiri. Seperti telah disembelih yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Yaitu 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi 7 roh Allah juga adalah gambaran 7 mata. Istilah lain 7 mata. Jadi 7 roh Allah sama dengan 7 mata. Mata dipakai buat apa? Melihat. Bisa gak pakai mata buat minum? Gak bisa ya. Gak bisa. Mata hanya tujuannya buat melihat. Jadi artinya dengan 7 mata artinya apa? 7 artinya sempurna lengkap. Betul kan? Berarti 7 mata artinya apa? Yesus bisa melihat semua dengan apa? Sempurna dan lengkap. Tidak ada yang luput dari mata Yesus. Jadi ketika kita bikin dosa, kita pikir mungkin gak ada yang tahu. Waktu saya lakuin saya sendiri-sendiri gak ada yang tahu. Ya kan? Istri saya gak tahu, suami saya gak tahu. Atau waktu kita bikin dosa, papa mama gak tahu. Tapi 7 mata Yesus yang bisa melihat semua dengan sempurna lengkap, dia tahu semua dengan sempurna. Tidak ada satupun yang bisa luput yang dia tidak lihat. Waktu dia lihat hidup saudara, ya, aku tahu kamu baru bikin ini. Saudara ketawa kegelian. Ya, waktu dia lihat saudara, waktu dia lihat hati saudara lagi ngomong apa, dia, ya, aku tahu. Kamu lagi ngomong gini kan di hati kamu tentang aku, tentang orang itu. Ya, aku tahu. Saudara senyum-senyum ketawa-ketawa. Ya, tapi seperti itu artinya. 7 mata artinya bisa lihat dengan sempurna tanpa ada yang bisa disembunyikan. Jadi nggak ada yang dia nggak tahu. Jangan pernah selalu pikir, dia nggak tahu jadi saya nggak apa-apa bikin ini. Jangan saudara. Dia tahu. Meskipun dia nggak kelihatan tapi dia tahu. Dan setiap orang akan dihakimi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Alkitab katakan demikian. Oke, kita lihat Mazmur 139 ayat 3. Kita baca. Engkau apa? Menyelidiki ketika aku pergi dan ketika aku berbaring dan mengenal semua jalanku. Jadi dikatakan Tuhan menyelidiki. Jadi artinya kalau Tuhan menyelidiki artinya Tuhan tidak taunya secara umum, ya.
Artinya Tuhan taunya secara detail, katakan detail. Ya. Jadi bukan lihatnya sekilas, enggak kayak gitu, gitu, enggak gitu lihatnya. Tapi lihatnya dengan pelan-pelan, liatin satu-satu, liatin gitu, dengan detail, ya satu persatu. Jadi karena dia lihatnya detail satu persatu, pasti nggak ada yang luput dari apa yang dia lihat. Setiap dosa dia pasti bisa lihat. Kita lihat lagi 2 Tawarik 16 ayat 9 terjemahan NASB tahun 1977 yang saya pakai. 23, karena mata Tuhan apa? Bergerak, maju mundur. Ayo baca bareng-bareng saya. 23, karena mata Tuhan bergerak, maju mundur ke seluruh bumi untuk menopang orang yang hatinya tertuju kepadanya. Kamu telah bertindak bodoh dalam hal ini, sesungguhnya mulai sekarang kamu pasti akan mengalami peperangan. Oke. Dikatakan mata Tuhan bergerak maju mundur, ya kan? Jadi ini seperti ini. Kalau ini saudara sekarang, saudara di sini, Tuhan jalan, dia lihat. Oh, oke. Tapi dia balik lagi dia lihat. Oke. Nah itu bergerak maju mundur saudara ya. Cara Tuhan lihat gitu, dia nggak jalan. Oh udah gitu. Enggak, dia jalan. Dia berhenti, dia lihat saudara. Dia jalan lagi. Dia mundur lagi. Oh, aku tahu sekarang. Ini toh yang kamu buat. Itu artinya bergerak maju mundur, ya. Jadi saudara, dia tahu persis saudara lagi ngapain. Saudara lagi sembunyikan apa, dia tahu semua. Itu sebabnya kiranya kita waktu Tuhan lihat kita, dia berhenti lihat kita, dia menemukan kita sedang melakukan hal yang baik-baik saja. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat memang, kalau Tuhan bisa lihat dosa kita dengan detail. Ya, Tuhan bisa lihat dosa kita dengan detail. Dia bisa baca hati dan pikiran kita. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Saudara kalau kita tahu pemahaman ini pasti ngeri nggak? Ngeri ya, ngeri banget. Bukan ngeri lagi, ngeri banget sebenarnya. Cuma masalah kita masih belum terlalu ngeri kan kita belum bisa lihat Tuhan tiap hari secara nyata. Padahal kita lagi dilihatin terus sebenarnya. Jadi kalau tahu fakta ini bahwa Tuhan bisa tahu kita sampai kayak gitu, memang mengerikan. Tetapi saudara, Tuhan yang punya mata yang bisa lihat semua dengan detail tentang hidup saudara, ini juga jadi penghiburan. Setuju nggak? Kenapa setuju? Bisa jadi penghiburan juga. Penghiburannya apa? Apa? Tergantung, katakan tergantung. Apa yang tergantung? Tergantung dengan apa yang dilihat Tuhan. Kalau memang bikin dosa, memang kita jadi takut penghakiman kan. Bagaimana kalau saudara sedang melakukan yang baik? Iya. Waktu Tuhan jalan. Iya, aku tahu loh, kamu memang sayang sama aku. Iya loh, aku tahu loh, kamu memang udah banyak berkorban buat aku. Aku bangga sama kamu. Ya, pujian yang paling indah kalau kita dengar Tuhan bilang, aku bangga sama kamu. Ya, aku bangga sama kamu. Aku tahu gimana yang kamu susah melayani aku. Aku tahu gimana kamu setengah mati sudah berkorban banyak hal buat aku. Aku tahu keadaanmu memang susah untuk sungguh-sungguh mencintai aku dalam situasi kamu. Tapi toh kamu tetap memilih mencintai aku. Itu sebabnya aku tahu kamu mencintai aku. See? Dan itu akhirnya jadi apa? Penghiburan, bukan penghakiman. Itu seperti es yang disiram ke hati kita yang kering, kerontang dan menyegarkan. Jadi itu tergantung. Tergantung. Kita lagi ngapain. Apalagi, saudara, kenapa dia penghiburan juga? Kenapa? Karena gini, dalam hidup kita di dunia ini, kita baik sama orang, orang bisa pikir kita apa? Berapa kali saya ngalamin, saya nasihatin orang buat hal yang baik.
Tapi itu memang gak enak didengar buat dia, bukan hal yang dia mau loh. Tapi saya harus ngomong supaya dia gak terjerumus masuk jurang. Itu karena saya mengasihi dia loh. Saya ngomong apa adanya. Orang itu jadi apa? Benci sama saya. Ninggalin gereja ini. Sedih gak? Sedih. Nah, saudara pernah ngalamin? Saudara udah baik sama orang, tapi orang malah salah sangka sama saudara. Pernah? Ya, hidup kita begini kan. Kita gak baik aja, orang lihat kita jelek. Kita gini loh, kita baik aja sama orang bisa pikir kita jelek. Apalagi kita jelek sih sebenarnya. Jadi orang memang banyak bisa lihat yang jelek-jelek aja daripada yang baik. Tapi saudara, meski sekarang kondisinya ada orang benci sama saudara, gak senang sama saudara. Padahal saudara udah tulus, saudara sungguh-sungguh hari itu tulus, baik sama orang. Tapi orang lihat jelek tentang saudara. Jangan takut, karena Tuhan lihatnya detail. Waktu dia lihat saudara, Tuhan akan bilang, meski orang bilang kamu jahat, meski orang kata-katain kamu, gosipin kamu, jelek-jelekin di belakang kamu, aku tahu kamu tuh orang baik. Aku pasti bela kamu, orang seperti kamu. Itu jadi penghiburan, amin. Jadi artinya Tuhan yang bisa punya mata yang bisa lihat detail. Artinya Tuhan tidak mungkin salah sangka. Tuhan tidak mungkin salah nilai saudara. Gimana, senang gak? Senang, amin. Jadi saudara, seperti itu artinya. Tuhan punya 7 mata yang bisa melihat dengan sempurna. Dan kepribadian Yesus yang kedua, dikatakan dia memiliki 7 bintang. 7 bintang. Katakan 7 bintang. Ini sesuai dengan Wahyu 3 ayat 1. Dikatakan bahwa dia memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Apa artinya 7 bintang? Ayo, masih ingat pelajaran di gereja Efesus? Siapa bintang? Bintang adalah gambaran apa? Masih ingat? Wahyu 1 ayat 20. Dikatakan rahasia ke-7 bintang yang telah engkau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki pelita emas itu. Ke-7 bintang itu adalah malaikat-malaikat ke-7 gereja. Jadi 7 bintang sama dengan 7 malaikat. 7 malaikat. Dan ke-7 kaki pelita telah engkau lihat adalah ke-7 gereja itu. Jadi 7 bintang sama dengan 7 malaikat. 7 malaikat. Dan malaikat di sini bukan yang ada sayap, terbang sini, terbang sana. Tapi malaikat di sini dalam bahasa Yunani adalah angeloi. Artinya pembawa pesan. Pembawa pesan. Jadi 7 bintang sama dengan apa? 7 pembawa pesan. Jadi saudara, siapa yang membawa pesan di sini? Siapa yang membawakan firman Tuhan? Pemimpin-pemimpin gereja. Itu pendeta, pastor, ya kan? Penatua, orang-orang penginjil, orang yang menginjil, saudara memberitakan Injil. Saudara adalah bintang-bintangnya Tuhan. Jadi saudara, dikatakan bahwa semua pemimpin gereja ini digambarkan sebagai bintang. Jadi apa tujuan bintang diciptakan? Untuk menerangi apa? Kegelapan dari malam. Bintang ditaruh di tempat yang tinggi di langit, di angkasa, di tempat yang gelap di malam hari. Untuk menerangi apa? Kegelapan malam. Jadi artinya apa? Bahwa pemimpin gereja harus menjadi pelayan Tuhan yang setia dengan mencapai iman yang puncak iman yang tertinggi untuk menerangi tujuan hidup mereka adalah untuk menerangi kegelapan dunia dengan hidup mereka dan dengan pengajaran firman dalam hidup mereka. Pengajaran firman Tuhan. Itu tujuannya pemimpin gereja. Untuk menerangi kegelapan dunia ini. Dunia yang jatuh dalam dosa. Itu sebabnya pemimpin gereja mereka digambarkan seperti bintang-bintang. Akan tetapi Alkitab katakan bahwa ada masalah. Karena ketika saudara menjadi orang pemimpin gereja, menjadi orang yang mau menggenapi tugas Tuhan untuk menerangi dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, ada yang tidak suka. Ada yang gak suka. Karena saudara mengemban misinya Tuhan. Jadi ada yang tidak suka saudara terang. Jadi dia mau bikin saudara jadi redup, hilang terangnya. Ini sesuai dengan Wahyu 12 ayat 4 dan 9 kita baca. Ayo, ayat 4. Ekor naga itu menarik sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu supaya ketika perempuan itu melahirkan, ia menelan anaknya. Ini semua simbol ya. Ini simbol, bukan harfiah ya.
Dan siapa naga ini? Siapa naga ini? Siapa namanya? Ayat 9. Naga besar itu dilemparkan ke bawah. Siapa namanya? Si ular tua. Yang disebut siapa? Iblis atau setan. Yang menyesatkan siapa? Seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya dilemparkan ke bawah bersamanya. Pada akhirnya iblis, setan dan semua pengikutnya, orang-orang di dunia ini yang gak mau terima firman, mereka akan dilempar bersama bosnya. Itu setan. Ke bawah itu artinya ke neraka. Jadi naga besar itu sama dengan si ular tua, iblis, setan. Jelas? Jadi mengapa dia disebut sebagai ular tua? Kenapa? Karena memang udah tua sekali. Saudara pertama kali dengar kata ular ini ada di mana? Di Alkitab. Di mana pertama kali dengar kata ular di Alkitab? Di kitab Kejadian, di kitab yang paling pertama. Di Taman Eden ada ular. Ini adalah ular yang nipu Adam dan Hawa. Dia mengambil rupa ular, tapi itu adalah iblis yang menyesatkan Adam dan Hawa sesuai dengan Kejadian 3 ayat 1. Dia sudah ada sejak zaman purbakala Alkitab dan masih ada sampai hari ini. Maka disebut si ular tua. Tapi jangan pikir dia tua terus dia renta, jalannya susah. Enggak, dia semakin tua semakin canggih dia. Bukan semakin tua semakin payah ya. Dan jangan lupa si ular tua ini juga tahu Alkitab. Saya harus tahu itu. Jadi ternyata tahu Alkitab doang gak cukup. Harus praktek. Kalau gak praktek tahu doang jadi pengikut si ular tua. Si ular tua. Ya. Jadi saudara, karena dia tahu ada orang-orang yang mau dipakai buat Tuhan. Bawa terang, memenangkan jiwa-jiwa. Membawa misi pekerjaan Tuhan. Si ular tua ini gak seneng. Dia pakai ekornya, dia jatuhkan bintang-bintang ini. Kalau bintang ini jatuh ke tanah, hilang sudah terangnya. Jadi akan ada pemimpin-pemimpin gereja. Orang-orang yang tadi luar biasa dipakai Tuhan. Iblis akan bikin dia jatuh. Sehingga dia tidak bisa lagi dipakai buat jadi berkat. Tidak bisa lagi dipakai untuk membawa terang bagi dunia ini. Dia tidak lagi bisa bersinar. Jadi saudara, ini akan terjadi, itu sebabnya saudara kita tidak boleh sombong. Kita harus terus rendah hati, berjaga-jaga. Karena ketika ular ini mulai bekerja, bisa-bisa kita pun ikut jatuh. Tapi ingat, karena kita tadi belajar bahwa Tuhan yang punya 7 bintang ini. Kalau kita memang adalah bintang yang di tangan Tuhan, meski kita jatuh, Tuhan akan naikkan kita lagi ke atas untuk bersinar terang. Amin. Amin. Jadi di akhir zaman iblis akan menipu banyak pemimpin gereja. Saya akan dengar banyak pemimpin gereja jatuh dalam soal uang. Ada nanti bintang yang jatuh lemah soal apa? Perempuan, soal laki-laki. Ya, Catherine Kuhlman, seorang yang luar biasa urapannya, jatuh soal laki-laki. Ya, bintang itu jatuh. Siapa lagi? Ya, kalau nggak soal uang, soal kekuasaan. Ya, bikin gereja kayak Bank BCA, buka cabang di mana-mana. Kekuasaan, itu bicara kekuasaan. Jadi saudara, kiranya kita jadi bintang yang terus ada di tangan Tuhan, yang terus dipegang tangan Tuhan sehingga kita tetap bersinar. Amin. Jadi kita yang terlibat aktif di dalam penyebaran firman Tuhan, kita harus hati-hati. Karena bisa-bisa saja mungkin iblis akan jatuhkan kita. Dan kalau saya ingat pola pelajaran kitab Wahyu, kita selalu ingat. Poin 1 kan tentang kepribadian Yesus, maka poin 2 tentang, biasanya masih ingat? Selalu pola 1 kepribadian Yesus, itu keunikan pengajaran di tempat ini. Saya bisa lihat, itu sangat sistematis. Yang pertama kita bahas tentang kepribadian Yesus, poin 1, poin 2 akan bahas tentang apa? Pujian Yesus. Coba selalu catat, saya akan lihat polanya akan sama terus. Tapi karena gereja Sardis saya katakan gak ada pujian, maka poin 2 akan berubah jadi apa? Teguran Yesus. Kita lihat sekarang teguran Yesus. Wahyu 3 ayat 1. Orang mengatakan bahwa kamu hidup, tetapi sesungguhnya apa? Kamu mati. Jadi mereka hidup atau mati? Orang bilang mereka itu hidup, tapi Yesus bilang mereka mati. Apa maksudnya? Jadi orang-orang di luar sana waktu lihat gereja Sardis, mereka puji gereja ini. Mereka katakan ini gereja yang sangat hidup. Hidup banget gereja ini. Tetapi Yesus bilang mereka mati. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 2 standar. Katakan 2 standar.
Satu standar Yesus, satu standar dunia. Kalau kita lihat bahwa dari sudut pandang dunia, gereja Sardis adalah gereja yang hidup. Tapi dari sudut pandang Tuhan, gereja Sardis adalah gereja yang mati. Nah, ini aneh sekali. Dan kata hidup di sini bentuknya dalam grammarnya present tense. Itu artinya bahwa pada saat surat Yohanes ini ditulis, kitab Wahyu ditulis, ya kan ini present tense, artinya dari zaman dulu gereja Sardis di mata orang-orang itu gereja yang hidup. Sampai Yohanes tulis surat ini tentang gereja Sardis ini, itu pun mereka masih di mata orang-orang dianggap gereja yang sangat hidup, sangat hebat, sangat sukses. Itu maksudnya. Mereka gereja yang sangat maju, sangat berkembang, jemaatnya banyak. Dan dipuji-puji di mata dunia. Jadi saudara, mereka bukan hanya hebat, dianggap hebat di masa lalu. Bahkan sampai Yohanes menulis surat ini pun, mereka masih dianggap hebat sama dunia. Dan menurut ukuran dunia, gereja Sardis adalah contoh gereja yang sukses dan berkembang. Maka dari luar tampak gereja Sardis adalah gereja yang mengalami banyak revival, kebangunan rohani. Akan tetapi dari sudut pandang Yesus, gereja ini adalah gereja yang mati. Dan kata mati juga dipakai oleh di sini, grammarnya adalah present tense. Artinya dari zaman dulu Yesus lihat gereja ini, itu gereja yang mati. Sampai Rasul Yohanes tulis sekarang tentang gereja ini, itu pun di mata Yesus masih tetap sama penilaiannya, yaitu mati. Itu gereja yang mati. Jadi mereka hidup atau mati? Mereka nampak luar sangat hidup, tetapi di dalamnya mati. Rohaninya mati. Secara lahirnya hebat. Mereka punya panggung yang besar, lightingnya hebat. Ya kalau zaman sekarang, sound system yang harganya miliaran rupiah. Ya kan? Gerejanya buka cabang terus. Gedenya minta ampun. Mau masuk gereja yang ngantrinya luar biasa. Semua orang jadi bagian gerejanya. Bangga sekali menjadi bagian gereja ini. Lu ke gereja mana? Wah, gue gereja ini. Jadi mereka bangga sekali dengan gereja mereka. Ya kan? Orang bilang, kamu udah ke gereja Sardis belum? Apa itu Sardis? Ya, kamu gak tahu. Itu lagi viral gereja itu. Kamu coba masuk deh ke gereja itu. Itu gereja lagi happening hari-hari ini. Itu gereja keren banget. Kamu pasti senang masuk gereja itu. Kamu pasti betah di gereja itu. Jadi orang-orang ngomongin gereja Sardis itu begitu hebat. Tetapi bagi Yesus itu gereja itu mati. Sedih sekali, mati. Kenapa? Karena mereka hanya bagus di luarnya, tapi di dalamnya mati. Kiranya waktu Tuhan lihat gereja saudara, lihat NCM, lihat hidup saudara. Ya, mungkin orang berkata, orang bilang kamu madesu, orang bilang kamu ini payah gerejanya. Tapi Tuhan bilang, kamu gereja yang hidup. Orang mungkin lihat kamu payah, tapi Tuhan lihat kita apa? Luar biasa. Kiranya Tuhan menemukan kita sebagai gereja yang hari ini, gereja yang hidup. Jadi orang yang ditegur Yesus adalah orang mati. Tetapi orang yang dipuji oleh Yesus adalah orang hidup. Tahu tentang orang hidup dan mati, saudara bisa belajar nanti khotbah YouTube yang berjudul Anjing Hidup Lebih Baik Daripada Singa Mati. Ada 2 part 1, part 2. Jadi saudara, penentuannya bukan kata orang. Tetapi kata siapa? Kata Yesus, kata Tuhan. Tentunya saya nggak berkata bahwa oke, hari ini yang penting apa kata Tuhan. Yang penting kata Tuhan. Jadi mulai hari ini kita hidup nggak usah mikirin kata orang, suka-suka kita. Kita keluar nggak senang sama orang, kita ajak berantem, ya kan? Toh yang penting kata Tuhan, bukan kata orang, ya kan? Terus saudara hidup semaunya, bukan itu. Karena selama kita jadi orang Kristen, kita harus hidup jadi kesaksian, kita harus jadi berkat. Artinya kita nggak boleh hidup sembarangan. Tetapi saudara, yang saya mau katakan, meski saudara sudah berusaha hidup yang benar, mau jadi orang yang baik di mata Tuhan, ya, khususnya harusnya di mata Tuhan. Ya, kedua baru di mata manusia, berkenan di mata Tuhan. Kadang-kadang kita sudah baik pun, orang kadang-kadang saudara, mereka suka kalau mereka tidak dapat apa yang mereka mau, mereka bisa bilang saudara orang jahat. Tapi kalau mereka dapat apa yang mereka mau dari saudara, mereka bilang saudara orang baik. Kalau saudara puji-puji dia bilang saudara orang apa? Orang baik.
coba saudara kritik dia akan bilang saudara apa? Orang jahat. Jadi orang selalu baik dan jahat tergantung dari kenyamanan dia. Baik dan jahat tergantung dari dia diuntungkan atau tidak. Jadi begini saudara. Jadi yang saya maksud tentang kita harus fokus sama apa kata Tuhan, artinya ketika kita disalahartikan sama orang lain, saudara jangan takut, jangan sedih. Karena Tuhan itu tahu siapa saudara. Selama saudara tidak berkata saudara orang jahat, saudara berkenan, maka itu selesai. Artinya mari hari ini kita jangan cari pujian manusia. Mari kita cari pujian Tuhan. Yang bukan hanya lihat luar kita, tapi juga bisa lihat hati kita. Kiranya hari ini Yesus lihat gereja New Jerusalem Ministries. Dia berkata, ini adalah gerejaku. Ini adalah gereja yang hidup. Saudara mau berkata amin? Amin. Jadi hari ini ketika saudara dikecewakan, disakiti oleh orang lain, baik orang di dalam gereja maupun di luar gereja, mari serahkan penghakiman kepada Tuhan. Jangan menghakimi. Saudara jangan takut, wah kalau saya udah dijahatin orang itu, mana penghakiman Tuhan? Saudara, jangan khawatirin penghakiman Tuhan. Tugas saudara ampuni saja. Amin. So kadang-kadang saya udah disakiti orang itu jahat sekali, bikin saya susah sampai hari ini di 7 turunan. Gara-gara si manusia kurang ajar itu. Saya jadi susah begini hidup saya. Kenapa hidup dia enak-enak aja? Tuhan malah saya yang susah. Saudara jangan takut. Jangan khawatirkan penghakiman Tuhan. Saudara kita udah belajar minggu lalu. Bagaimana penghakiman Tuhan justru lebih mengerikan dibanding keadilan kita. Saudara serahkan itu sama Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Kalau orang lain nilai saudara salah, orang punya penilaian salah tentang saudara, jangan sedih. Kalau saudara yakin saudara berusaha punya hati yang benar, saudara udah tulus di hadapan Tuhan. Orang nilai saudara salah nggak apa-apa. Yang penting Tuhan nggak nilai saudara salah. Amin. Mari saudara, jangan di sini semua mau jadi hakim, mau cari menjadi membawa penghakiman, menghakimi orang lain. Kursi penghakiman itu mempunyai Tuhan. Ya, jangan berebut kursi sama Tuhan. Coba lihat sebelahnya. Ada wajah Jasbau itu mau jadi hakim, menghakimi orang lain. Bilang sama sebelahnya, bilang kursi penghakiman bukan punya kamu. Coba bilang sama sebelahnya. Itu punya Tuhan. Kalau orang itu memang jahat, biarlah Tuhan berurusan sama dia. Jangan saudara coba menghakimi. Karena dengar baik-baik. Waktu orang jatuh, saudara dengar baik-baik. Waktu orang jatuh, kita nggak tahu situasinya seperti apa. Kita nggak ada di situ. Kita nggak tahu susah dia seperti apa, keadaan dia seperti apa waktu jatuh. Kita nggak tahu. Godaannya seperti apa, kita nggak tahu. Itu sebab kita nggak bisa menghakimi. Karena kita nggak tahu waktu dia jatuh, apakah dia jatuh benar-benar telah kehilangan iman, atau sebenarnya waktu dia jatuh, dia masih ada iman sama Tuhan. Kita nggak tahu waktu dia jatuh, apakah dia masih sebenarnya hatinya masih tetap mengasihi Tuhan, atau dia sudah melepaskan kasihnya kepada Tuhan. Kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu misteri ini, mari kita tidak menghakimi. Tugas kita adalah mengampuni dan mengasihi. Karena itu mari di gereja ini, tugas kita adalah mari kita saling mengasihi, saling mengampuni kesalahan orang lain, saling melayani. Mari kita semua aktif memberitakan Injil, ya. Karena ciri orang hidup, dia bisa ngomong, artinya dia bisa bersaksi firman. Ciri orang mati dia diam, artinya dia nggak bisa ngomong firman lagi, udah mati dia. Artinya mari kita menginjil sama-sama, memberitakan Injil. Mari kita memenangkan jiwa sama-sama. Mari kita terlibat di dalam pekerjaan membawa orang masuk ke surga. Bersama-sama mari kita menegakkan kerajaan Allah dengan mempromosikan firman di gereja ini, mempromosikan gereja ini. Mari kita aktif memperluas kerajaan Allah bersama-sama. Sehingga Tuhan Yesus bisa segera datang untuk kedua kali lewat pekerjaan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk jadi gereja yang hidup. Kami bersyukur bahwa kami jadi tahu satu pemahaman bahwa Tuhan punya mata yang tajam yang bisa melihat secara detail apa yang kami alami. Kami jadi diingatkan untuk kami jadi orang yang harus berhati-hati mulai hari ini. Karena Tuhan memperhatikan seluruh gerak-gerik kami
dari sikap, tindakan, perkataan kami. Engkau bukan hanya sekali lihat Tuhan, tapi Engkau lihat berkali-kali, berulang-ulang kali, memastikan lagi, melihat lagi dan melihat lagi. Sehingga Kau tidak mungkin salah menilai kami. Tolong jemaat-Mu dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kami boleh selalu memperlihatkan hidup yang berkenan di mata-Mu, Bapa. Tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hari ini menjalani hidup yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Karena itu, jika kami hari ini ada orang-orang yang mungkin menyakiti kami, ada orang-orang yang mungkin hari ini salah sangka tentang kami, tapi kami tahu bahwa Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah salah sangka tentang kami. Engkau tahu persis seperti apa hidup kami. Sehingga kami hari ini akan menerima pembelaan daripada-Mu. Dan jika hari ini kami juga mengalami banyak persoalan dalam hidup kami menerima penghiburan bahwa Yesus tahu secara detail apa yang kami alami. Kami akan memberitahukan kepadamu tentang pergumulan kami lewat bisnis kami, studi kami, sekolah kami, atau mungkin juga dengan kesehatan kami, ataupun dengan pergumulan pribadi kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya Engkau bisa meluputkan kami dalam setiap kengerian masalah yang kami alami. Berkati jemaat-Mu yang saat sedang bergumul, tolong mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, supaya mereka boleh melalui setiap pergumulan hidup mereka dengan berjalan menghadapinya dengan bersama Engkau. Dan terus jadikan kami bintang yang bersinar di langit, malaikat yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, semakin sehingga banyak jiwa bisa dimenangkan. Kami mau membawa persembahan kami, berkati persembahan ini, supaya dari persembahan kami berikan ini boleh memuliakan nama-Mu. Dari apa yang kami berikan ini boleh dipakai buat semakin memperluas, menegakkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Berkati jemaat-Mu dengan apapun yang mereka kerjakan. Tunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang masih terus hidup, bekerja dan beracara dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin.